kita akan melihat bagaimana Allah mengadili orang yang zalim kepada kita. Masya Allah ya. Jadi saya sarankan, saya wanti-wantikan, jangan mengamalkan amalan ini apabila belum nyata-nyata betul ternyata zalim orang tersebut kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menyimak beberapa amalan yang dijelaskan oleh para ulama kepada guru-guru kita, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut bisa sampai kepada kita dengan wasilah hadirnya channel Majmu'atul Hikam ke hadapan Anda. Mudah-mudahan apa yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan men-sharekan sebuah tata cara untuk membalas seseorang yang mungkin pernah melakukan kezaliman kepada kita. Ini sangat harus hati-hati dikarenakan apabila kita amalkan amalan ini, efeknya akan sangat luar biasa. Dikarenakan ada juga salah satu seseorang yang datang kepada saya untuk berkonsultasi, meminta bantuan atau meminta doa. Bagaimana Pak Ustadz supaya orang yang zalim kepada saya ini bisa Allah Subhanahu wa taala balaskan kezalimannya. Nah, jadi ini harus betul-betul orang yang zalim ya, merusak kehidupan kita, merusak ketentraman dan ketenangan kita. Nah, ini harus betul-betul nyata kezalimannya. Jadi kalau hanya untuk orang-orang yang mungkin biasa-biasa saja, mungkin ya karena sifatnya kurang baik, ini jangan dulu diamalkan. Kalau memang sudah betul-betul terbukti orang tersebut zalim kepada kita, membahayakan kita, maka silahkan Anda amalkan tata cara ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, membalaskan kezaliman yang mereka lakukan. Sebagaimana yang kita inginkan, bahwasanya orang yang menanam benih biarlah mereka yang memanennya. Seperti itu. Jadi orang yang menanam padi, insya Allah hasilnya juga akan padi. Orang yang menanam cabai, insya Allah mereka akan mematik hasilnya juga cabai. Tidak mungkin menanam padi hasilnya jadi cabai, tidak mungkin. Menanam cengkeh hasilnya jadi durian, nggak mungkin. Jadi bagi Anda yang mungkin berbuat zalim, silakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Anda yang mungkin terzalimi, silakan Anda bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sabar itu lebih indah daripada membalas mereka. Masya Allah. Akan tetapi ada saja orang yang, tapi Pak Ustadz saya ini sudah mencoba sabar, akan tetapi waduh saya terlanjur sakit hati. Waduh, seperti itu ya, apa boleh buat. Kalau memang betul-betul ternyata zalim, silahkan Anda amalkan amalan ini. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Pernah suatu ketika ada seseorang yang meminta bantuan doa kepada saya, bahwasannya ada rekan kerjanya yang zalim. Kemudian saya tanya, zalimnya bagaimana teh? Begitu kan? Nah, aduh Pak Ustadz, saya sampai diberhentikan dari tempat kerja saya. Saya difitnah orang tersebut. Saya sama pacar saya sampai terputus sekarang. Tapi sebelum itu saya menasihati dulu, biarkan saja. Mereka yang menanam, mereka juga yang mudah-mudahan nanti diberikan panen oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah cukup sabar saja. Tapi tidak bisa begitu Pak Ustadz. Saya ingin melihat dengan kepala saya sendiri. Waduh, ini saking nafsunya mungkin ya.
Nah, jadi bagi Anda yang memang betul-betul terzolimi, silakan Anda amalkan amalan ini. Bagi siapa saja yang mungkin berbuat dolim yang nyata kepada Anda, boleh ini diamalkan. Akan tetapi dengan catatan, dahulukanlah kesabaran dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya lanjutkan. Ketika saya mengaji kepada guru saya, yaitu A.A. Pasir Angin, pernah diberikan sebuah amalan yang judulnya adalah untuk membalas kezaliman. Ini saya tidak jujur, saya tidak tahu ini terdapat di kitab apa, halaman berapa, saya tidak tahu, dikarenakan ini khusus diijazahkan saat itu kepada santri-santri yang sedang mengaji saja. Jadi akan tetapi walaupun demikian, silakan bisa Anda amalkan dikarenakan ini sudah beliau ijazahkan kepada saya dan saya akan sharekan kepada para pemirsa channel Majmu'atul Hikam. Tata caranya adalah silakan Anda bacakan dulu Fatihah kepada Rasulullah SAW, itu yang pertama. Kemudian Anda bacakan juga Fatihah kepada orang yang akan kita tuju, yang sudah nyata berbuat zalim kepada kita. Berapa kali kita bacakan Fatihah? Tidak usah banyak-banyak, cukup 7 kali saja Fatihahnya ya. Jadi silakan Anda bacakan Fatihah khususon ila ruhi wa jasadi. Nih, orang sebutkan orang yang zalim kepada kita. Misalkan namanya Aceng. Nah, khususon ila ruhi wa jasadi Aceng bin. Ini siapa? Kalau tahu ibunya silakan binkan ke ibunya. Kalau tidak tahu silakan saja bin Hawa ya, seperti itu. Lalu bacakan Fatihah 7 kali. Setelah itu silahkan Anda baca kalimat ini. Ini kalimatnya khusus, jangan dipakai sembarangan, jangan diamalkan sembarangan kalau memang tidak betul-betul nyata kezalimannya. Apa yang harus kita baca? Yang pertama, kita baca dulu kunci Asmaul Husna, yaitu Wallahul ladzi la ilaha illahu 1 kali. Kemudian silahkan Anda baca Ya Qahharu, Ya Jabbaru, Ya Dzal Batsyis Syadid. Itu dibaca 100 kali. Saya ulangi, Ya Qahharu, Ya Jabbaru, Ya Dzal Batsyis Syadid. Itu cukup dibaca 100 kali saja. Saya ulangi supaya bisa difahami. Bacaan yang dibaca 100 kali adalah Ya Qahharu, Ya Jabbaru, Ya Dzal Batsyis Syadid. Itu dibaca 100 kali. Setelah selesai kita membacakan 100 kali doa ini, Asmaul Husna ini, kemudian kita langsung angkatkan kedua belah tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup begini saja. Ya Allah, tunjukkanlah keadilanmu kepada si Anu, misalkan kepada si Aceng tadi misalkan. Ya Allah, tunjukkanlah keadilanmu kepada si Aceng. Contoh misalkan, contoh maaf, apabila ada di antara pemirsa yang namanya Aceng, ini sebagai contoh saja. Jadi silakan Anda bacakan, ya Allah, tunjukkanlah dan perlihatkanlah keadilanmu kepada si Aceng. Nah, misalkan seperti itu. Tidak usah begini, ya Allah, tonjok dia, jangan, tidak usah begitu. Ya Allah, tendang dia, jangan, tidak usah. Jadi cukup tunjukkan saja keadilanmu. Ya Allah, tunjukkanlah keadilanmu kepada si Aceng. Misalkan seperti itu ya. Tidak usah, ya Allah, besarkanlah perutnya. Atau misalkan, ya Allah, sakitkanlah, tidak usah. Jadi kalau kita meminta keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu itu akan lebih efektif dan akan lebih sempurna dibanding ketika kita mungkin ingin, ya Allah, besarkanlah perutnya dengan rasa sakit, misalkan. Ini bisa berbahaya ya, bisa berbahaya. Apalagi kalau sampai ternyata sampai orang yang zalim tersebut mendapatkan penyakit yang lebih dari kezalimannya. Nah, ini akan berdosa buat kita. Jadi yang lebih aman adalah kita pintakan kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah keadilanmu kepada dia, misalkan seperti itu. Insya Allah dengan tata cara ini, dengan bacaan Ya Qahharu, Ya Jabbaru, Ya Dzal Batsyis Syadid sebanyak 100 kali, kita akan melihat bagaimana Allah mengadili orang yang zalim kepada kita. Masya Allah ya. Jadi saya sarankan, saya wanti-wantikan, jangan mengamalkan amalan ini apabila belum nyata-nyata betul ternyata zalim orang tersebut kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang yang mungkin zalim kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelembutan hati, kesadaran sampai mereka
mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan ketika kita mendoakan orang lain supaya husnul khatimah, insya Allah sebelum orang yang kita doakan husnul khatimah, kita dahulu yang akan di husnul khatimahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.